Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan tentang peraturan panahan di materi ke-14 untuk kelas 11. Di sini ada 8 peraturan olahraga panahan. Yang pertama adalah lapangan panahan. Kemudian yang kedua kostum memanah. Yang ketiga, istilah dalam olahraga panahan. Yang keempat, turnamen. Dan yang kelima poin. Yang keenam, papan sasaran panahan. Yang ketujuh, ronde panahan. Kemudian yang delapan, hal-hal lain wajib diketahui pemanah. Ini dia peraturan olahraga panahan itu. Baik, yang pertama kita masuk ke lapangan panahan. Dalam peraturan olahraga selalu ada aturan tentang lapangan. Terutama untuk hal ukuran. Lapangan yang dipakai untuk tempat pertandingan atau lomba, panahan biasanya terbagi menjadi 2 bagian. Yang 2 bagian tersebut adalah indoor atau di dalam ruangan dan juga outdoor atau di luar ruangan. Mana ini ada di dalam ruangan dan ada di luar ruangan. Seperti itulah. Berikut beberapa aturan tentang lapangan yang menjadi ketetapan. Di sini ada yang pertama, setiap lapangan wajib memiliki kamera setiap sudut. Apa kegunaannya ini? Supaya juri bisa secara lebih mudah untuk memberikan penilaian saat pertandingan berjalan. Itu dia kegunaan kamera ini. Supaya jelas juri untuk memberi nilai kepada si pemanah. Kemudian yang kedua, harus ada lajur yang membatasi tempat bagi peserta perempuan dan laki-laki. Ini contohnya, lajur ini untuk ukuran-ukuran perempuan dan laki-laki. Yang ukurannya lebar telah ditetapkan di mana harus kurang lebih 5 meter. Itu dia. Yang ketiga, adanya tiang penopang. Penopang papan sasaran wajib diberi angka pada masing-masing tiang. Tak hanya ini ya, masing-masing tiang ini, nomor 3 ini, diharapkan setiap tiang perlu ditanamkan sampai benar-benar kokoh atau benar-benar kuat tiangnya hingga ke dalam tanah. Ini tujuannya supaya pemanah tidak akan melakukan kesalahan di saat memanah, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya tiangnya harus kokoh didirikan ke dalam tanah. Itu dia ya. Kemudian harus ada 1 sampai 3 target, di mana ini adalah jumlah minimal target dalam satu lapangan. Target tersebut bisa dipasang pada setiap lajurnya, di mana biasanya 2 yang dipakai. Itu dia. Kemudian kostum. Kostum memanah. Di sini kostum ini sangat wajib dipakai oleh pemanah, yang dimana ini adalah termasuk peraturan memanah. Biasanya kostum yang dipakai dalam memanah ini bisa dikatakan harus ketat. Desain kostumnya harus ada tempat menyimpan anak panah. Kemudian seluruh pemain harus memakai angka di punggung.
biasanya angka di punggung ini diberi oleh panitia. Angka berapa dia? Itu dia. Yang dinamakan kostum ini. Kemudian, di sini ada istilah dalam olahraga panahan. Seperti contohnya stand up, anchor, drawing, aiming, holding, backtition, release, follow through. Yang dimana yang pertama ini istilah ini masih meliputi istilah lainnya yang sudah kita pelajari atau cara-cara memanah ini. Kemudian yang kedua ini istilahnya angkor. Istilah ini berarti pemanah bisa mulai berancang-ancang. Kita ulang. Sit up ini istilahnya pemanah harus bersiap. Kemudian angkor istilahnya pemanah harus memulai ancang-ancang atau mengambil ancang-ancang. Kemudian aiming. Ini istilahnya digunakan ketika pemanah membidik. Seperti yang pertama, yang sudah kita pelajari di materi ke-13 atau ke-12, membidik. Kemudian holding. Ini dia, holding. Holding ini istilahnya untuk sikap menahan. Sikap menahan ini sebelum anak panah dilepaskan atau ditembakkan. Kemudian backtition. Istilah ini adalah persiapan pemanah dengan melakukan gerakan sebelum rilis anak panah. Kemudian release. Ini untuk melepas anak panah. Yang berikutnya follow through. Istilah ini adalah gerakan pemanah selanjutnya sesudah anak panah terlepas. Itu dia. Kemudian turnamen dan poin. Yang pertama di sini turnamen yang dilakukan adalah tiap 1 atau 2 hari. Bisa saja 3 hari. Itu ketetapan oleh panitia penyelenggara turnamen atau kompetisi memanah. Kemudian ada 144 anak panah dan untuk tiap 30 anak panahnya ada 1 kali jeda. Kemudian ada di sini yang dinamakan poin. Yang dimana poin ini bisa dikatakan seperti bermain sepak bola. Jika menang mendapat 3 poin. Sementara jika kalah tidak memiliki poin. Atau seri, itulah yang dinamakan berbagi poin. Tentunya setiap cabang olahraga memiliki aturan tersendiri, khususnya yang memakai poin untuk ukuran kemenangan seperti panahan ini. Setiap poin pemanah berhasil mendapatkan atau pemanah dicatat. Dan pencatat baru dilakukan setelah beberapa kali tembakan, yakni 3 anak panah. Setelah 3 anak panah ditembakkan, di situ pencatat mencatatkan poin. Dan kedua, kewajiban bagi para pemanah yang menyebut nominal angka atau poinnya sendiri. Sementara untuk pemanah lain, yang satu grup berperan sebagai asisten atau pembantu pemanah yang tengah mengeksekusi nilai. Nilai juga bisa diperoleh ketika permukaan papan target dijumpai adanya bekas tanda anak panah.
yang pemanah sudah dilepaskan. Ini situasinya. Pemanah bisa memperoleh nilai jika juri bisa mengidentifikasi anak panah yang mengenai papan target yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian di sini ada lanjutannya papan sasaran dan ronde panahan. Yang dimana ada ada aturan tersendiri juga untuk papan target atau papan sasaran yang digunakan untuk sebuah kompetisi. Yakni seperti ini, ada 2 standar papan sasaran desain bentuk lingkaran untuk klasifikasi papan sasaran. VITA adalah yang pertama menentukan standar desain papan sasaran di mana VITA sendiri merupakan organisasi memanah tingkat internasional. VITA ini adalah organisasi memanah tingkat internasional. Kemudian diameter ukuran parameter target panahan ada 80 cm dan 122 cm. Di mana tiap lingkaran target telah dibagi 10 area. Ukuran sasaran memanah sendiri besarnya diameter 122 cm dengan area scoring 6 cm. Untuk sasaran memanah yang ukurannya diameter 80 cm atau 4 cm adalah lebar dari area scoring. Dilihat secara keseluruhan sasaran dibagi menjadi 5 zona atau 5 zona warna yang tak sama namun terpusat. Kemudian ada di sini ronde panahan. Ini ronde panahan ini berdasarkan pada alat yang digunakan dalam olahraga panahan. Ada beberapa ronde dan berikut inilah penjelasan singkat di dalam ronde panahan ini. Yang pertama ini ronde VITA. Hanya satu yang Bapak beri contohnya ronde panahan ini. Ini untuk segi bahan mirip dengan recurve. Namun ada roda di sisi. Busur berikut juga kalau ditarik akan memiliki angka 0. Untuk jarak yang diperlombakan yaitu mulai dari 30 meter hingga 90 meter. Itu jarak yang diperlombakan memanah ini. Kemudian alat menembak atau panah ini udah buatan Korea dan Amerika, di mana penggunaannya memang untuk standar pertandingan internasional. Panah ini terbuat dari campuran karbon dan fiber, di mana beratnya dalam sekitar 5 kg dan jarak perlombaan adalah mulai dari 30 sampai 90 meter. Baik, di sini ada hal-hal yang wajib diketahui pemanah. Pemain tidak boleh secara sembarangan menggunakan perlengkapan, panahan, dan hal-hal berikut ini penting untuk diketahui serta diperhatikan oleh para pemanah. Yang pertama itu tidak menarik serta melepaskan busur apabila tidak ada panahannya. Yang kedua tidak mendekatkan kepala pada busur khusus sewaktu ditarik. Yang ketiga tidak sekali-kali menembakkan anak panah ke udara. Kemudian anak panah bila belum yakin aman untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar, jangan ditembakkan. Itu dia contoh-contohnya. Baik, isi materi kita tentang memanah ini di materi 14 atau peraturan memanah ini cukup sekian Bapak sudahi. Jika ada yang kurang jelas tentang peraturan memanah ini, cantumkan di kolom komentar. Jika ada kata Bapak yang salah, Bapak minta maaf. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Fi sabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.